Asli, UGM dan Polri pasti lagi pusing-pusingnya. Apalagi Jokowi, wah makin botak. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985. UGM sudah meralat ini di websitenya demi mencocokkan ya ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi ini. Mosok Pak Polisi nggak ngerti macam gini sih, memalukan. Kamu bisa bayangkan betapa hebatnya polisi ya. Dia bisa menangkap para penjahat hanya dengan sketsa wajah. Dengan mudah mereka bisa menangkap dan meringkus para pejabat hanya dengan bermodalkan sketsa wajah. Tapi ini kepolisian tidak bisa membedakan antara dua foto yang jelas-jelas berbeda. Bagaimana? Teman-teman semua, mari kita simak pernyataan atau klarifikasi dari Prof. Ova Emilia yang berbeda dari klarifikasi pertama dan klarifikasi kedua mengenai tentang kelulusan Jokowi. Ini tentunya sangat mengejutkan. Klarifikasi pertama, Joko Widodo lulus pada 5 November 1985. Sedangkan klarifikasi kedua, Joko Widodo lulus pada 23 Oktober 1985. Lalu, mana yang bisa kita percaya? Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Apakah kalian berpikir bahwa ini hanya human error? Dengan perbedaan penyebutan di dua hal yang berbeda baik tanggal maupun bulan, sangat kecil kemungkinan ini hanya human error semata. Jika misalnya pernyataan sebelumnya disebut tanggal 5 November, lalu berubah menjadi 5 Oktober, mungkin masih masuk akal untuk disebut kesalahan penyebutan. Tapi perbedaan antara tanggal dan bulan sekaligus, menunjukkan bahwa Ova Emilia secara jelas dan tegas ingin menggeser masa yang disebut masa kelulusan Joko Widodo. Dan ini hanyalah sebagian dari pernyataan Ova Emilia yang mengundang banyak pertanyaan. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Hal yang paling memalukan lagi, Prof. Ova Emilia mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Akan tetapi dibantah langsung oleh Kasmujo. Kasmujo saat ditemuin Resmond Sianipar mengatakan bahwa beliau bukanlah dosen pembimbing akademik. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. Jadi bagi alumni UGM yang lulus sebelum tahun 86 itu pasti punya dua ijazah, yaitu sarjana muda dan sarjana. Hal yang paling mengejutkan lagi, di persidangan Citizen Lawsuit, saksi dari Jokowi mengatakan bahwa lulusan UGM tahun 1985 wajib mempunyai dua ijazah, yaitu ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Tapi saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Bareskrim tidak menunjukkan ijazah sarjana muda Jokowi, dan hanya ijazah sarjana Jokowi itu pun berbentuk fotokopi. Apakah saksi pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Saya hanya melihat dari media sosial dan dari beberapa rekan juga yang didapatkan dari media sosial. Melihat dari media sosial ya. Setelah dilihat di media sosial ya, saksi perhatikan ya, ada masalah apa dengan ijazahnya tadi? Foto apanya? Foto yang ada dalam ijazah itu hanya saya amati sendiri dengan mata saya, berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah saya
bertemu itu. Berbeda ya, berbeda fotonya yang di ijazah, yang ada di media, berbeda dengan yang saudara lihat langsung orangnya, lihat orangnya ya. Jadi kesaksian Pak Rujito di PN Surakarta itu jadi seperti racun yang sangat-sangat mematikan bagi Jokowi. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan membungkam semua pihak yang sebelumnya mengatakan ijazah Jokowi adalah asli. UGM dan Polri pasti lagi pusing-pusingnya. Apalagi Jokowi, wah makin botak kayaknya. Harus pakai topi kemana-mana. Ini adalah sebuah fakta penjelasan yang sulit untuk kemudian bisa dibantah. Dan tekanan kepada pihak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dan diperbandingkan antara ijazah di tahun 85 dengan ijazah Jokowi untuk kemudian dilihat ada watermarknya atau enggak, itu pasti adalah sebuah tontonan yang sangat-sangat luar biasa, menarik perhatian banyak orang. Karena ya saya, dalam prediksi saya itu nggak akan terjadi gitu. Ya karena kalau memang ijazah Jokowi itu asli, sejak awal udah ditunjukin, nggak perlu repot-repot seperti ini. Jadi kesaksian Pak Rujito itu semakin meyakinkan bahwa ijazah Jokowi itu ada masalah. Dan kita jadi paham kenapa sejak awal tidak ditunjukkan, sampai sekarang pun tidak ditunjukkan. Sampai sekarang pun kita nggak ngerti ijazahnya ada di mana dan masih misteri. Apakah ada di Solo, apakah ada di Polda? Ya karena kalau ditunjukin pembandingnya bisa banyak sekali. Karena yang lulus di tahun 85 itu sebagiannya juga masih hidup sampai sekarang, dan itu berbahaya atau akan merugikan Jokowi. Jadi akhirnya kita paham kenapa ijazah Jokowi itu tidak ditunjukkan, karena itu lebih mudah untuk dibuktikan sebagai yang tidak asli. Ya, nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya, belum diganti. Jadi masih Sumitro yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Nah, ini dia. Ternyata bagian condongnya sangat identik dan bentuk gigi depannya tutik, ternyata metu sitik kalau kata orang Jawa. Jika sudah demikian, kebohongan apalagi yang mesti ditutupi? Mosok Pak Polisi nggak ngerti macam gini sih, memalukan. Hanya untuk menutupi kebohongan dari seorang Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada rela menggadaikan dedikasi dan integritas akademisnya. Berawal dari sebuah pemberitaan di website resmi Universitas Gadjah Mada. Bagaimana rakyatmu percaya jika pernyataan Rektor UGM Ova Emilia pun berbelit-belit, dan Rektor mengatakan kelulusan Jokowi di saat klarifikasi pertama itu ternyata beda dengan klarifikasi kedua. Jadi tahun lulusan Jokowi itu jelas berbeda ya. Jadi bagaimana kita mau percaya dengan apa yang diucapkan atau pernyataan dari Rektor UGM sendiri jika seperti ini? Dan dugaan-dugaannya ini ada indikasi-indikasi bahwa UGM atau Rektor Ova Emilia ini memang sengaja melindungi Jokowi. Itulah dugaannya. Karena dari beberapa pernyataannya itu sangat aneh sekali. Dan kenapa bisa Jokowi mempunyai dua kelulusan ya, yang satunya bulan Oktober, yang satunya bulan November ya, kalau nggak salah tadi ya di video tadi. Ini adalah hal yang sangat aneh dan mungkin ini tidak perlu terjadi seharusnya, karena itu tahun kelulusan. Tahun kelulusan masa iya bisa berbeda dan bisa dua kali ada tahun kelulusan? Tentunya ini sangat tidak masuk akal jika kita menonton sebuah tayangan video dari UGM tersebut atau dari Rektor Ova Emilia. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang saat ini dibicarakan oleh masyarakat, karena video cuitan atau video klarifikasi dari Rektor UGM Ova Emilia ini tentunya saat ini sudah banyak sekali dibanjiri penonton, bahkan banyak sekali yang komentar-komentar di video tersebut ya. Bahkan videonya benar-benar sangat viral karena pernyataan Prof. Ova Emilia ini sudah tidak ada konsistennya dengan pernyataan yang awalnya klarifikasi ya. Jadi ini benar-benar mengejutkan, dan tentunya ini jadi timbul suatu
fenomena lagi dan timbul lagi permasalahan-permasalahan baru tentang ijazah. Maka dari itu, sebuah institusi yang tentunya kita ini sangat mengetahui, institusi tersebut adalah institusi yang paling ternama, bahkan mungkin bisa dikatakan tertua ya. UGM atau lembaga pendidikan di UGM tentunya siapa sih yang tidak minat ya seseorang untuk berkuliah atau menempuh pendidikan tinggi di universitas ternama yaitu Universitas Gadjah Mada. Semua ya masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tentunya sangat berminat sekali untuk ke lembaga tersebut atau lembaga pendidikan tersebut atau universitas tersebut. Kan tetapi jika kita melihat kredibilitas atau kemampuan dari rektor ini, ya kita sangat meragukan. Bahkan jangan-jangan nanti terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya, jika kita atau keluarga kita ingin mendaftarkan anak-anak kita untuk kuliah atau mengenyam pendidikan di universitas tersebut. Karena jika kita lihat dari pernyataan-pernyataan, dari perilaku-perilaku yang telah kita lihat dari video tadi, ya Rektor UGM atau Prof. Ova Emilia ini terkesan sekali untuk menutupi sesuatu hal yang bermasalah saat ini. Kenapa bermasalah? Karena Pak Jokowi ini saat ini sedang dipermasalahkan tentang ijazahnya. Keterbukaannya itu dinilai tidak ada keterbukaannya. Termasuk Rektor Ova Emilia dan UGM sendiri tidak mau terbuka tentang hal ini. Terkesan melindungi atau ada dugaan-dugaan melindungi Jokowi, itu yang beredar saat ini. Nah, bagaimana mengenai tentang polemik ijazah ini? Tentunya kita semua juga tahu bahwa ada hal-hal yang tentunya polemik-polemik ini selalu muncul ya. Seperti contohnya ini, kita tidak menyangka bahwa Prof. Ova Emilia akan mengucapkan hal tersebut atau berklarifikasi atau menggelar sebuah konferensi pers yang sangat tentunya mengagetkan kita semua. Saat konferensi pers pertama dan konferensi pers kedua ini sangat berbeda sekali ya. Jadi tanggal dan bulan kelulusan Jokowi ini berbeda. Kenapa bisa beda? Kita tidak tahu apa makna dari perbedaan tersebut, dan yang tahu hanyalah Prof. Ova Emilia atau UGM sendiri tentunya. Silahkan kalian komentar di kolom komentar video ini, dan bagaimana tanggapan kalian semua setelah menonton tayangan video tersebut. Bagaimana respon kalian? Silahkan tuliskan komentarnya di video saya ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.